Del, di map kedua kita, Map Haven, ada jokes bapak-bapak. Gue penasaran nih, jokes apa sih yang lu punya di Map Haven kali ini? Tapi sepertinya jokes itu bakal lebih lancar nanti mungkin kalau diperlihatkan ataupun diberitahukan kepada teman-teman semua di mapnya langsung aja. Di sini pertandingan akan segera dimulai antara tim F melawan tim pelarian. Ini dia map yang kedua di Map Haven. Jadi jawabannya adalah Bel. Kan kita biasanya ngekes kalau misalnya lagi ada di arah set A nih, lagi perang nih, tiba-tiba di area CCC ada yang lagi perang. Nah, CCC itu adalah ketawa bapak-bapak gitu, CCC gitu. Astaga, lu kan bapak-bapak lo ya. Emang bapak-bapak Rere ini guys. Itu dia jokes bapak-bapak di Map Haven ya guys ya. Jadi mungkin teman-teman yang nggak tahu di minggu kemarin dibahas lagi. Tapi oke, daripada ngomongin jokes bapak-bapak, kita let's go masuk ke dalam gamenya saja. Bella sudah terjawab ya teman-teman semua. Bella pun penasaran mungkin. Mohon maaf ya untuk teman-teman semua. Dan di mana dari tim F yang akan menjadi defender terlebih dahulu, sedangkan tim pelarian yang akan menjadi attacker kembali. Ini mereka jadi attacker lagi nih Bel ya. Yes. Tadi informasi sudah masuk bahwa Ace sendiri dikontrol oleh 3 pemain yang berbeda. Dan sekarang Seaside yang akan langsung dihajar masuk. Snake akan jadi garda terdepan. Langsung mendapatkan 1 kill dari Refrag memang terjadi. Tapi Rensky mampu menumbangkan Rain. Sehingga Side menjadi lahan bebas untuk melakukan planting. Dan retake harus dilakukan oleh pemain-pemain dari tim F. Dern mulai nge-clear dari arah mid. Lagi-lagi posisinya pun ketahuan oleh sebuah alarm bot yang sudah diletakkan dari arah window. Dan Dern masih mencari keberadaan pemain-pemain dari pelarian. Tapi Ransky sudah jauh lebih siap untuk mendapatkan kepala dari Dern. Dan 2 melawan 4 sekarang. Retake kembali dipersulit. Memang 2 pemain ini sudah mulai berada di area spike. Lagi-lagi swing demi swing langsung dilakukan. Dan Kashmir dari arah Crutchling yang akan menutup pistol round untuk tim pelarian. Yes, dan yang gue seneng adalah dari tim pelarian mereka seolah-olah pengen coba untuk setup ke arah side A. Mereka coba untuk meramaikan di arah LOB-nya juga. Namun secara tiba-tiba mereka langsung rotasi cepat ke arah side C tanpa pikir panjang. Flash pop up ke arah backside pun menjadi salah satu skema yang penting banget, dimana itu membackup seorang Jet yang sedang coba untuk melakukan clear ke arah backside C. Dan itu adalah setup yang simple banget yang dilakukan oleh tim pelarian sehingga mereka bisa mendapatkan 1 angka pertama. Dan pistol round pertama mereka dapatkan setelah di map yang pertama ini selalu gagal untuk mendapatkan pistol round dari tim pelarian Bel. Yes, smoke langsung dikeluarkan di arah side B. Dan inisiasi akan langsung dilakukan. Spike akan langsung di-plan kali ini oleh Znekai. Dan harusnya retake akan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim F. Dern akan jadi garda terdepan kali ini bermain dari arah dalam smoke. 3 pemain sudah mulai mengisi dari arah A-Link. Begitu pula flank juga sudah mulai jalan. Tapi lagi-lagi pemain-pemain dari tim pelarian sudah memiliki post plan-nya masing-masing. Foxlore pun juga sudah siap dengan flashnya di tangan. Ransky bermain dengan timing kali ini. Langsung run and gun. Kashmir, Ransky dan juga Suga masing-masing mampu mendapatkan 1 kill. Dan tiba-tiba saja langsung selesai rondenya seraya tim pelarian mampu mendapatkan 1 angka lagi. Yes, dan 2 angka sudah mereka dapatkan dan flawless bahkan mereka dapatkan, di mana ini menjadi hal yang penting. Ada di arah backside itu buta total. Contohnya dari Miroisa ataupun tadi dari si Reina sendiri. Dan tentunya terima kasih untuk Sleepy atas analisis singkatnya selama technical pause. Karena sepertinya game akan segera di-resume. Di mana ronde ketiga akan segera dimulai. Tentunya dari tim F mereka akan menggunakan senjata yang jauh lebih signifikan dibandingkan dengan tim pelarian yang masih membawa senjata dari ronde sebelumnya. Mid akan langsung dikendalikan kali ini, di mana Nyx buta total dan tidak mampu untuk mendapatkan kill. Tapi untungnya Dern swing dari arah double door dan mampu untuk nge-chip off seorang Ransky. Dan artinya dari tim pelarian mereka tidak akan bermain dengan controller di ronde yang ketiga. Yap, berani sekali untuk melakukan pick seperti itu. Tapi untungnya ada Dern yang melakukan follow up juga. Dan tapi aside lah, nampaknya menjadi tujuan. 1 kill memang didapatkan oleh seorang Rain. Dan Suga yang harus tumbang sudah terlihat juga. Kita lihat sekarang Rain masih bisa untuk mendapatkan triple kill. Tidak untuk quad kill. Dia bisa manfaatkan Foxlore yang langsung tumbang di tangan Nyx, juga menjadi angka yang pertama untuk tim F. 1-2
tidak ada bonus round untuk tim pelarian dan hanya menumbangkan satu pemain saja. Dan ini dia, dimana setup yang dilakukan cukup lumayan baik sekali dari tim F ya Bel. Yep. Tentunya ini adalah angin segar bagi tim F karena mereka membutuhkan kemenangan tersebut untuk nge-keep ekonomi mereka bisa terjaga. Dan dari tim pelarian memang tidak begitu banyak yang mereka investasikan di ronde tersebut sehingga sekarang adalah ronde sesungguhnya bagi tim pelarian untuk menang karena tentunya ini adalah buy round mereka mid. Sekali lagi akan di-probe terlebih dahulu oleh pemain-pemain dari tim pelarian Suga. Akan langsung menghancurkan double door tapi Nix sudah mengambil angle yang cukup agresif yaitu dari arah headshot sehingga mid dia akan kontrol seorang diri. Melainkan dari tim pelarian, drone mulai dibuka untuk membaca informasi tapi masih belum diketahui posisi dari Nix. Namun dari Suga ternyata mampu melakukan wallbang karena Nix dan tidak terbayar sama sekali. Tidak ada refrag yang terjadi dan setup mulai dilakukan side A yang akan dihit di mana hanya ada utility dari Killjoy dan tidak ada yang menahan dari arah dalam side dan retake akan segera dilakukan. Oke, dan kita lihat sekarang retake yang akan dilakukan ada lockdown memang dari tim F sendiri, sedangkan tim pelarian planting akan dilakukan. Dan ya sudah melakukan planting, tinggal bagaimana post plan yang akan dilakukan. Dan lockdown sudah dibuka. Ini akan menjadi bahaya tentunya untuk tim pelarian, tapi ada shock dart. Oh, hancur. Yes, nice shock dart from Suga tentunya. Menghancurkan satu buah lockdown tanpa Hunter's Fury. Flash langsung di-pop up, untungnya ada satu Cloudburst juga menutup di arah Hell sana. Pertukaran kill memang terjadi. Kashmir mampu untuk mendapatkan kill, namun Zenekai, oh my god, triple kill yang didapatkan oleh seorang Zenekai. Begitu sangat clean sekali. Sehingga angka yang ketiga didapatkan oleh tim pelarian post plan yang gak terlalu neko-neko. Simple tapi pasti, tinggal adu aim aja. Oh my god, gokil Bel. Iya, itu permainan yang sangat clean dari tim pelarian. As a team mereka tadi menang karena balik lagi Suga dia punya line up yang baik. Dia langsung keluarin 2 shock dart. Dia tahu ini Kashmir atau lebih tepatnya ini si Rain, dia punya lockdown, dia langsung keluarin shock dart dan itu lockdown langsung hancur begitu saja. Dan sekarang dari tim F tentunya mereka tidak memiliki ekonomi yang bisa diandalkan. Bahkan Zenekai dari tim pelarian akan langsung membuka keran killnya ke arah Miroisa dash in. Zenekai sudah mengambil angle yang sangat agresif tapi Nether dari arah spawn mampu mendapatkan satu kill dan dengan shortingnya double kill dengan 2 pelurunya. Tapi masih ada Rensky di sana langsung melakukan refrag ke arah Rain tapi lagi-lagi Dern triple kill menggunakan shorty menyisakan Kashmir seorang diri. 5 HP tersisa, 1 kill memang berhasil dia dapatkan tapi apa yang dilakukan oleh tim F ini mereka hanya harus bersabar tapi Dern tentunya pemain ini sangat percaya diri dan langsung menutup ronde dengan quad kill. What a play dari Dern menggunakan shorty-nya. Yes, itu udah sangat baik. Ketika 1 kill pertamanya di mana 1 kill yaitu Miroisa yang harus tumbang dan mereka manfaatkan itu dengan rush cepat dari tim pelarian, tapi sayangnya yang menjadi pembeda tim F nampaknya berubah total semenjak Dern melakukan kill dan bahkan triple kill menggunakan shorty. Itu gokil, itu gila banget sih. Dan Thrifty dia dapatkan tentunya keuntungan yang sangat besar untuk tim F sendiri. Mereka mendapatkan Thrifty dan tim pelarian. Nampaknya kita akan melihat bermain default kembali. Mungkin dari seorang Nether pun dia akan coba untuk melakukan push ke arah Silong. Apakah akan ada timing yang tidak diketahui juga oleh salah satu pemain itu Ransky di arah Seaway tinggi juga. Tapi pemain-pemain dari tim pelarian nampaknya mencoba untuk default ke arah mid dan sudah ada satu control garage. Ada satu drone yang memang dibuka dan 1 kill dapatkan Rain. Menumbangkan seorang Zenekai bersama dengan Folklore. Kan di-absent bahkan oleh seorang Rain. Oh my god, hampir saja mendapatkan quad kill. Tapi untungnya Kashmir juga langsung mengubah menjadi pertukaran kill yang terjadi dan bahkan tiba-tiba saja quad kill didapatkan oleh seorang Rain. Menjadi angka yang ketiga juga untuk tim F. 3 sama Bel. Gua nggak tahu kenapa tadi terlalu dry. Permainan dari tim pelarian itu mereka basically satu persatu masuk ke dalam crosshair-nya Rain. Padahal mereka punya 2 initiator di sana. Bisa pakai flash, bisa pakai drone, ataupun bisa pakai recon. Ataupun at least mereka double swing lah. Tapi mereka malah satu persatu nge-swing dan Rain yang mampu untuk mendapatkan kill demi kill-nya tadi.
dari arah A-Link 3 sama sekarang. Dan karena kelalaian dari tim pelarian, sekarang mereka harus menggunakan senjata yang lebih minimalis. Next akan langsung membuka dengan operator dari arah Sewers, mendapatkan kepala dari Suga. 4 melawan 5 sekarang, early advantage berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari tim F. Seraya pergerakan dari tim pelarian tentunya akan diperlambat karena kekurangan satu initiator mereka. Yes, ini dia dari tim F. Mereka sudah mendapatkan ritme permainannya di mana operator yang sudah digunakan Nyx akan mungkin merubah segalanya apabila connect terhadap pemain-pemain dari tim pelarian yang mencoba untuk melakukan swing pick atau swing pick polosan. Ini akan menjadi PR untuk tim pelarian di next roundnya. Harus mengganggu beberapa sisi pick dari operator seorang Nyx. Dan kita lihat juga hanya bermodalkan beberapa sheriff memang dari tim pelarian karena ini adalah low buy dari tim pelarian. Mereka akan coba untuk kontrol di segala lini. Mungkin ini adalah side B yang akan menjadi tujuan. Flash di pop up, tidak ada siapapun. Dern akan menahan di arah backside. Planting dibiarkan saja. Nampaknya Tokyo mendapatkan all-line up dan triple kill dari seorang Dern. Dan akan langsung Trailblazer dan ditutup oleh seorang Rain. Jadi angka yang keempat untuk tim F. Dan sekarang berbalik unggul tapi hanya berbeda 1 angka saja, Bel. Ya, ini 4-3 sekarang tim F. Mereka mulai bermain dengan sangat disiplin. Ini dari tim F mereka udah mulai tahu mereka bisa pakai utility demi utility. Dan malah kayak kebalik tim pelarian mereka main dry banget, mereka nggak mengandalkan utility. Jadi sulit di sini bagi Snake Eye untuk membongkar site kalau misalkan nggak pakai flash, nggak pakai recon, nggak pakai drone. Berbeda sama Pistoleran tadi, Snake Eye bener-bener disupport banget, dia ngedash masuk ke dalam site, ngambil ke area backside itu musuhnya udah buta total. Ada recon yang udah dikeluarin, jadi Snake Eye pun langsung memakan korban demi korbannya itu jauh lebih mudah. Dan sekarang tim pelarian tentunya ini adalah buy round mereka yang harus mereka menangkan. Dan drone sekarang akan dibuka dan Nether pun ketahuan kali ini langsung di double swing. Kashmir yang akan mampu mendapatkan kill. Hunter sendiri langsung dibuka oleh Suga kali ini, tapi Next masih menahan dari backside, mampu mendapatkan Snake Eye. Begitu pula Miroiza mampu mendapatkan Kashmir dan tiba-tiba saja Side C langsung di backup habis-habisan oleh tim F. Dan masih belum ada rotasi yang dilakukan oleh tim pelarian. Seraya Grudge mulai dikontrol oleh seorang Rain dan akan siap untuk memotong pergerakan dari pemain-pemain tim pelarian. Yap, itu adalah through the smoke yang dilakukan oleh seorang Nyx. Dan kembali kita lihat operatornya benar-benar menghidupkan pemain-pemain dari tim F. Sekali lagi operator menumbangkan satu pemain dan informasi sudah masuk karena Seekers yang tadi dikeluarkan memberi informasi terhadap tim F. Tim pelarian, misalkan 2 pemain masih stay di arah Silong karena memang sudah ditahan oleh seorang Rain dari arah T-base. Jadi ini informasi sudah masuk, tinggal bagaimana 2 pemain yang di arah side C ini menahan gempuran yang akan dilakukan oleh 2 pemain terakhir dari tim pelarian. Coba untuk bermain kontes dan juga bermain kontak nampaknya dari seorang Suga. Cek bersih angle dan satu headshot yang sangat manis tidak mengecek. Dan betul saja 2 pemain bahkan harus hilang dengan pelan tapi pasti. Misalkan 1 pemain saja, Rain. All timing is everything. 1v2 situation. Suga tidak mengetahui Rain. Dan Rain yang sudah mengetahui, lebih tepatnya Ransky. Dan 1v1 situation ada lockdown. Apakah akan digunakan? Tapi Suga akan menahan posisinya di arah garage. Sudah diketahui posisinya. Oh my god. Rain mendapatkan clutch-nya untuk tim F menjadi angka yang kelima juga untuk tim F, Bel. Wow, ini permainan yang bagus tadi diperlihatkan oleh Rain. Dan gue nggak tahu tadi apakah pemain-pemain dari tim pelarian itu nggak denger step dari arah Silong itu harusnya kedengeran sih. Step dari arah Silong sama Ransky karena dia masih berada di area garage link, sedangkan si Killjoy-nya si Rain ini lari. Tapi somehow Ransky nggak denger, dia tumbang dan jadi satu
lawan 1 dan anything can happen di 1 lawan 1 tersebut. Dan ternyata dari Rain dia berhasil menebak ke arah yang benar. Grudgeling ternyata keberadaan dari Suga sendiri. 5-3 tim pelarian, mereka ternyata masih bisa melakukan buy di ronde kali ini. Side A kali lagi yang akan dikontrol. Sekarang drone mulai dibuka dan terpaksa harus mundur. Posisi dari seorang Nix, Sneka akan langsung dash in, langsung nge-steal kali ini. Tapi lagi-lagi Rain yang akan mampu menghentikan Sneka. Ada sebuah lockdown yang dibuka, tapi satu persatu pemain-pemain dari tim pelarian harus tumbang. Ransky memang mampu melakukan refrag. Tapi lagi-lagi kali ini dry pick akan dilakukan. Nix mampu mendapatkan 1 kill dan Suga yang akan melakukan planting, tapi retake akan segera dilakukan oleh pemain-pemain dari tim F. Yes, 2 melawan 3 dengan HP yang begitu sangat rendah dari seorang Suga. Trailblazer pop up, loncat ke arah bawah. Akankah terkill oleh Trailblazer? Harus tumbang, triple kill memang didapatkan oleh seorang Ransky. 1v2 situation. Apakah akan ada flash yang di pop up ke dalam? Namun ada Shock Dart dan bahkan harus hilang di tangan Nether. Ransky tidak berkutik karena 2 pemain, 2 initiator bahkan bisa untuk menumbangkan 1 pemain terakhir dari tim pelarian. Tim F unggul 3 angka, 6-3 sekarang skor sementara. Dan ya berbeda 3 angka, tim F mulai bangkit nih Bel dari keterpurukan. Yap, ini yang dibutuhkan oleh tim F, yaitu kemenangan demi kemenangan. Refrag yang dilakukan itu cepet banget. Sedangkan dari tim pelarian itu balik lagi. Dari si Sneka itu dia terlalu dry kalau menurut gua. Memang ada drone, memang ada 0 point tadi yang dikeluarin, tapi balik lagi dia punya flash di sini dari Volkslore, tapi flashnya itu nggak dibuka terlebih dahulu ke arah backside. Andaikan flash tersebut dibuka ke arah backside dan flashnya tepat sasaran, itu Sneka bisa dapetin easy kill dan langsung nge-clear dari arah side A-nya. Dan sekarang Bird akan langsung nge-push dari arah mid. Kashmir memang mampu mendapatkan Nether, tapi next ada piercing shot dari arah Crush mampu mendapatkan Sneka itu juga Volkslore, tapi ada refrag yang terjadi dari Ransky. Namun tetap saja keunggulan jumlah pemain berada di tangan pelarian, namun Ransky bermain dengan sangat agresif, langsung mendapatkan kepala dari Miroisa dan langsung menuju ke arah side C, dan planting akan langsung dilakukan dan retake kembali harus diinisiasikan. Seraya lockdown mulai dibuka oleh tim F. Oke, tinggal bagaimana retake yang akan dilakukan oleh tim F sendiri. Dari tim pelarian sudah melakukan post plan ke arah belakang, sudah ada timing, berhasil diamankan juga dan harus tumbang. Ini menjadi keunggulan yang sangat besar untuk tim pelarian mendapatkan thrifty moment dan 1v2 situation. Hati-hati Kashmir, 11 HP yang tersisa tapi akan melakukan push nampaknya dari seorang Rain. 1 kill didapatkan memang, coba untuk menarik border, tapi untungnya Kashmir masih bisa untuk mendapatkan kill. Repositioning yang sangat baik, ketika satu temannya tumbang, dia langsung menarik mundur mengambil angle yang pas dan yap, dia dapatkan kill tersebut. Menjadi thrifty momentos untuk tim dari pelarian. Oh my god. Yap, itu udah sama-sama low, siapa yang punya reaction time lebih cepat aja sih tadi. Dan ternyata Kashmir yang bisa dapetin kill ke arah Rain. Dan tentunya ada time out kali ini yang di call sama tim pelarian. Coach Sleepy, menurut lo sendiri di sini dari tim pelarian, apa sih yang salah sama pergerakan mereka ataupun cara inisiasi mereka? Iya, oh man, Rain sih masalah mereka kalau kita lihat-lihat dari tadi ya. Berapa kali si Rain berhasil nge-defense side yang dia jaga sebagai anchor, entah itu di B atau di A, cuman dia belum menyentuh C aja nih. Kalau dia ke C, yakin deh pelarian gak bakal jebol ke C. But selain itu menurut gue pelarian, bener kata Bella sih tadi di tengah game, mereka sekarang jadinya kayak polos banget gak sih masuknya. Mereka gak pakai utility, mereka gak nganter pakai drone, mereka main sembarangan. Memang si Zenekai di satu round yang berhasil ditahan sama si Rain sendirian, dia bunuh 3, itu dia nahan sendiri, ada smoke dari Zenekai tapi dia malah ngelari polosan, berhasil dibantai sama si Rain. Jadi mungkin utility-nya harus diperbaiki lagi sih dari pelarian. Yes. Dan sudah selesai time out yang dilakukan. Terima kasih untuk Coach Sleepy atas analisa singkatnya juga. Jadi kita akan masuk lagi ke dalam gamenya. 6-4 skor sementara thrifty moment tadi didapatkan oleh tim pelarian sehingga mereka mendapatkan momen kembali setelah hilangnya momen dari tim pelarian oleh tim F. Tapi Rain yang begitu sangat menggila ini, dia lagi dia lagi bener-bener baik banget Bel. Pick-picknya dapat terus, dia menjadi jangkar yang kuat. Apalagi sekarang jadi defender terlebih dahulu, ini akan menjadi penting banget untuk tim F untuk mengamankan beberapa round lagi. Tapi posisinya Darn berhasil mendapatkan kill. Zenekai tidak mengetahui adanya Darn di arah backside Bel. Yap,
Recon dibuka, ada 2 pemain dari arah backside. Tapi Nedar mampu melakukan refrag. Begitu pula Miroisa masih bisa menahan dari arah backside sendiri. Tersisa 1 pemain saja Folklore yang harus tumbang di tangan Nedar. 7-4. Ternyata time out dari tim pelarian belum membuahkan hasil yang manis. Dan sayang sekali di sini menurut gua Folklore penggunaan utility-nya masih belum maksimal untuk mendukung pergerakan ataupun mendukung inisiasi dari pemain-pemain tim pelarian. Sendiri terlihat tadi flash yang dikeluarkan dari arah mid. Begitu pula dry pick yang dilakukan lagi-lagi berhasil dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari tim F, khususnya oleh Rain tadi. Dan tentunya kita akan segera masuk ke dalam last round in the half. Tim pelarian harus mengkeringkan kantong-kantong mereka. Kredit harus semuanya digunakan. Drone sekarang mulai diinisiasikan. Default play akan dilakukan. Dan Hunter Fury ternyata akan langsung dibuka oleh Suga. Mampu mendapatkan Miroisa. Dan ini adalah angin segar yang dibawa oleh tim pelarian. Karena early advantage berhasil mereka kantongi. Oke. Ini dia menjadi keuntungan 2 pemain harus hilang dari tim F. Karena memang tadi ada 1 kill menggunakan Hunter's Fury. Tapi Snake Eye akan menahan posisinya di arah E, tapi Nyx akan mencoba untuk melakukan pick juga posisinya dari seorang Suga. Tidak mengecek hal tersebut, polosan gaming. Nyx mampu untuk mendapatkan 2 pemain sekaligus, dan Cashmere untungnya ada turret yang aktif, dia bisa mendapatkan kill. Lockdown langsung dibuka di arah depan side B, dan mereka akan rotasi sepertinya ke arah side C karena memang ada informasi masuk 1 pemain ini ada di arah side A dan 1 pemain terakhir, atau lebih tepatnya 1 pemain lainnya ada di arah L-Link. Shock Dart menghancurkan lockdown tersebut sehingga planting akan dilakukan ke arah side C juga, dan ya 2 melawan 3. Oh, Hunter Fury digunakan. Memang tidak ada informasi apapun, tapi Hunter Fury langsung digunakan dengan sangat cepat. Dan kita lihat sudah ada 0 comment yang dibuka, dan apakah bisa untuk melakukan retake dari tim F sendiri, Bel? Yap, ini Snake Eye akan menahan. Shorty mulai dikeluarkan, tapi Snake Eye langsung mendapatkan kill ke arah Nyx. Tersisa Nedar seorang diri dan langsung ditumbangkan oleh Folklore. 7-5. Tim pelarian mampu mendapatkan angka terakhir di first half kita. 7-5, skor yang tidak terlalu jauh, hanya terpaut 2 angka. Tapi sekarang dari tim F, mereka akan bermain sebagai attackers. Sedangkan dari tim pelarian, mereka akan bermain sebagai defenders. Dan tadi untungnya lagi-lagi individual step up yang dilakukan oleh Cashmere berhasil menyelamatkan tim pelarian. Karena ternyata dia sabar banget nungguin dari arah mid. Dia berhasil dapetin 1 kill ke arah Dirt dan langsung mendapatkan space yang begitu besar. Mengenable pemain-pemain dari tim pelarian untuk melakukan rotasi ke arah side C. Dan retake pun tadi sulit karena masih ada 0 comment juga. Jadi nggak ada Blaze Storm yang bisa digunakan oleh Nyx di ronde tersebut. Tapi sekarang lagi-lagi pistol yang akan menentukan apakah tim pelarian akan menyamakan kedudukan angka di scoreboard ataupun tim F akan memperjauh gap angka antara timnya dan juga tim pelarian. Kali ini dari tim F mulai melakukan walking ke arah Silong membawa spike, tapi masih ada sebuah nebula yang menutupi pandangan pemain-pemain ini. Tentunya mereka akan mengandalkan set piece untuk masuk ke dalam side C. Yes, dan ini akan memberikan surprise attack. Betul sekali. Flash langsung di pop up, tapi untungnya ada Gravity Well. Dan juga dari seorang Ransky sendiri bermain. Oh, apa yang terjadi? Through the smoke mungkin tadi. Oke, tapi untungnya ada seorang Cashmere yang menemukan seorang Nyx juga. Terdelay. Nampaknya Cashmere akan coba untuk repositioning lagi. Karena banyak sekali pemain-pemain dari arah Silong. Namun Rain dari arah belakang melakukan lurk dengan sangat baik. Snake Eye mampu untuk mendapatkan kill. Suga pun mampu untuk mendapatkan kill lagi. Dan bahkan Suga, what a swing pick yang dia lakukan, langsung hilang. Dan dari radar 7-6 sekarang skor sementara tim pelarian. Mereka benar-benar secure pistol round di map Heaven. Wah, gila Bel. Yep. Itu tadi unlucky moment sebenarnya. Dari 1 pemain dari tim pelarian itu dia udah di recon, udah di flash, di shock dart, dia sembunyi dalam smoke. Tahu-tahu kena terus smoke dari si Ransky. Tapi nevertheless untungnya ada individual step up yang dilakukan oleh Snake Eye. Begitu pula Cashmere yang bermain dengan sangat pintar tadi dari arah dalam side. Begitu pula Snake Eye yang swing dari arah gerak mampu mendapatkan 2 kill cepat. 7-6 skor sementara, dan tentunya senjata yang lebih diunggulkan dimiliki oleh tim pelarian di ronde kali ini. Mid mulai diisi
oleh pemain-pemain dari tim F, di mana ada sebuah nano swarm di sana yang tentunya akan menahan planting yang akan dilakukan Nyx, akan langsung melakukan planting betul saja dalam bot dan juga nano swarm bahkan gravity well, minigame yang bagus. Nyx harus tumbang tapi untungnya Dern mampu nge-chip off satu pemain dari Foxlore dan Miroisa akan langsung melakukan planting sehingga retake harus dilakukan oleh tim pelarian, tapi sudah kali ini menggunakan Ares mampu mendapatkan satu kill. Nedar bermain dari angle yang cukup dekat, hanya mampu mendapatkan satu korban saja. 2 melawan 3 sekarang, post plan sudah mulai dilakukan. Tapi pemain-pemain dari tim pelarian, mereka masih memiliki smoke untuk melakukan defuse. Rensky akan nge-stick kali ini dan harus di-push, tapi Rain mampu mendapatkan kepala dari Rensky. Begitu pula Dern, tersisa Kashmir yang akan melawan Rain kali ini, tapi Kashmir pun sudah tertake 2 HP. Tapi Rain masih miss the shot, bermain dengan cukup sabar kali ini, dan Rain sekali lagi yang menjadi pembeda bagi tim F. Dan ronde wajib yang harus dimenangkan oleh tim pelarian malah dimenangkan oleh tim F dengan senjata yang minimalis. Ya, terlihat angin segar mengarah kepada tim F. Mereka berhasil memenangkan Eco mereka dan anti-Eco dari tim pelarian. Mereka berhasil gagalkan dan yes, bagaimana post plan yang sebenarnya sudah sangat baik dan bahkan udah ada satu kill yang didapatkan di awal-awal oleh tim pelarian dengan adanya combo Nano Swarm dan juga Gravity Well. Terlihat meyakinkan, tapi apa? Ada apa ini dengan Thrifty moment? Apakah ini akan dibalas lagi? Znekai berhasil mendapatkan 2 kill cepat menggunakan sheriffnya. What around, what match? Ini apa sih, Bel? Kok bisa seperti ini alur pertandingan dari tim F maupun dari tim pelarian? Karena permainan tim-tim ini terlalu dry. Sekali lagi terlihat permainan mereka yang begitu bare, begitu polos, dimana mereka hanya mengandalkan tembakan-tembakan mereka aja. Dan sekarang dari tim F, mereka akan segera menuju ke arah side A, di mana side A kali ini sudah terlihat full retake akan dilakukan oleh tim pelarian. Mereka akan nge-save senjata atau lebih tepatnya utility yang mereka miliki, tapi ada sebuah updraft lagi-lagi Rain yang akan mampu mendapatkan Znekai, dan ada sebuah Bladestorm yang rendered useless di ronde kali ini, membuat pertandingan menjadi 3 melawan 3. Suga masih memiliki sebuah recon ball, begitu pula 2 shock dart dan juga 1 buah drone kali ini mampu mendapatkan Nedar. 2 melawan 3 sekarang, smoke mulai dibuka dan turret akan dihancurkan, tapi ternyata masih ada Rain dari arah Gravity langsung mendapatkan 3 kill dan bahkan yang keempat ke arah Rensky. Sekali lagi Rain memberikan teror yang begitu besar kepada pemain-pemain dari tim pelarian. Apakah ini adalah kekuatan hujan dari seorang Rain? Karena di Bogor lagi hujan nih, Bel. Ini kekuatan Rain bener-bener nambah kayaknya berkat adanya hujan di Jumat berkah ini. Dan lebih bisa lihat bagaimana cara kontrol spray yang dilakukan oleh seorang Rain. 23 kill. Hanyalah dia yang baru mendapatkan kill di angka 20 dari seluruh pemain yang ada di match Heaven ini. Terlihat meyakinkan memang dari tim pelarian dengan 2 kill awal, tapi untungnya dari seorang Rain dengan kill yang sangat luar biasa ketika updraft digunakan oleh seorang Znekai ditambah dengan Bladestorm yang sia-sia langsung berhasil ditumbangkan oleh seorang Rain. Begitu sangat-sangat apik. Rain ini lagi on power banget sih, ini on fire banget, Bel. Harus segera dihentikan. Yes. Dan sekarang dari tim F, seperti yang mereka mulai melakukan inisiasi ke arah A lobby, side A yang akan mereka dobrak masuk. Dari Rain dia punya lockdown, jadi harusnya mungkin aja bisa dianterin ke arah short untuk diaktifasi lockdownnya. Dan dari Suga memang dia mempunyai Hunter's Fury, bisa nge-cancel lockdown tersebut. Dan ada mini games yang terciptakan kali ini, Gravity Well, begitu pula Alarm Bot dan juga Flash langsung diinisiasikan. Kashmir mampu mendapatkan 2 kill, tapi Foxlore harus tumbang di tangan Miroisa. Begitu pula Kashmir tumbang di tangan Rain, membuat pertandingan menjadi 3 melawan 3. Tapi informasi sudah masuk bahwa side A yang akan di-hit kali ini seraya perlahan namun pasti mulai dikuasai. Nebula memang sudah dibuka dan planting akan dilakukan. Tapi Suga akan mengeluarkan double shock dartnya, bahkan 1 shock dart pun cukup untuk menumbangkan Miroisa yang sudah tertackle low HP. 2 melawan 3 sekarang, turret dibuka dari arah side. Dan lagi-lagi tersisa 15 detik saja. Rain mau tidak mau harus melakukan planting kali ini. Tapi lagi-lagi delay power Gravity Well dibuka. Sangat terasa oleh pemain-pemain dari tim pelarian. Nedar dan juga Rain mampu mendapatkan 2 kill yang berbeda. Dan akan langsung melakukan planting. Tidak akan di fake kali itu. Dan
1 melawan 2 sekarang. Retake seorang diri harus dilakukan oleh Suga. Langsung ngedrop kali ini, sudah terbaca posisinya dan langsung dimain-mainkan saja. Nedar tersisa 12 HP dan bahkan mampu menumbangkan Suga. 10-6, apa yang terjadi di sana tim pelarian? Mereka sudah terlihat begitu meyakinkan menahan pergerakan dari pemain-pemain tadi tim F. Tapi terlalu agresif pergerakan yang mereka lakukan dari arah spawn. Oh my god. Lu bisa lihat bagaimana dari kedua tim bener-bener close round. 10-6 tim F. Nampaknya masih ada asa untuk mendapatkan map kedua ini. Atau mungkin tim pelarian akan keluar dari zona keterpurukan. 6 angka baru mereka dapatkan. Dan 6-10. Kita lihat di sini harus bermain dengan sheriff-sheriffnya. Dan bagaimana post-plan yang dilakukan oleh tim F itu benar-benar rapi banget. Mereka menjaga posisinya. Dan satu pemain tadi mereka naik ke arah Heaven ketika Suga turun. Tapi ada timing satu pemain dari tim F naik ke atas. Atau lebih tepatnya ke arah Heaven. Dan sekarang kita move on ke round berikutnya, di mana tim pelarian tidak ada ekonomi yang baik. Mereka harus melakukan eco round. Dan ini mereka bermain default slow tempo yang diperlihatkan oleh tim F sendiri, Bel. Yap, ini bermain dengan tempo yang cukup lambat. Sangat menghormati di sini menurut gua dari tim F sendiri. Mereka main bener-bener mengandalkan utility dan mengandalkan satu sama lain. Bermain sebagai satu unit, tapi Suga dengan shock dart line up di sini average Suga mampu mendapatkan kill ke arah Dern. Dan early advantage memang dimiliki oleh tim pelarian, tapi balik lagi senjata tidak dimiliki oleh pemain-pemain dari tim pelarian. Tapi Ransky mampu mendapatkan 2 kill dengan sheriffnya dan bahkan berpotensi untuk menjadi yang ketiga, tapi masih ada Nyx di sana. Namun dia tersisa seorang diri dan Suga yang tiba-tiba saja langsung menumbangkan Nyx 10-7. Tim pelarian mereka masih memiliki asa di pertandingan kali ini dengan permainan mereka yang cukup disiplin. Yes, ini gila banget. Kalian main di warnet ya. Dan in game sudah ready 5-4 skor sementara. Mungkin teman-teman yang baru bergabung, kita ingatkan lagi bahwa ini di rollback. Tadi udah skornya 10-7. Kemudian ada bug di skor 4 sama yang seharusnya 4-3 atau 4 sama gitu. Jadi ada player yang naik ke arah box long, box side lebih tepatnya ya. Kemudian ini menjadi rollback 4 sama. Dan ini dia untuk round yang ke-10 lebih tepatnya, di mana pemain-pemain dari tim F melakukan push cukup lumayan jauh, Bel. Yap, ini menurut gua dari tim pelarian mereka menggunakan senjata yang jauh lebih minimalis. Coba diambil terlebih dahulu, tapi Dern ternyata sudah mengambil alih dari arah window dan belum ada informasi yang masuk tentunya dari pemain-pemain tim pelarian. Satu pemain berada di area KB, masih menahan kali ini. Nedar agak sedikit penasaran. Sekali lagi tidak ada commit yang dilakukan Nyx. Sudah tertek ke 8 HP, tapi untungnya masih ada Nebula yang menutupi pandangan pemain-pemain dari tim F. Dan ternyata kali ini sudah ketahuan posisi dari Dern. Mid sudah mulai diambil, tapi ternyata side C yang akan jadi tujuan. Miroisa masih menahan dari area Lost. Kashmir mampu mendapatkan 1 kill, tapi langsung ada backup cepat dari Miroisa. Nyx dan juga Dern menyisakan 2 pemain saja, yaitu Ransky dan juga Suga. Hanya dengan stiker di tangan, dan Spike pun juga sudah drop. Nyx mampu nge-chip off 1 pemain lagi. Dan Suga tersisa seorang diri tanpa adanya Spike dan juga informasi di mana saja keberadaan pemain-pemain dari tim F. Oke, dan 1 pemain tersisa Suga, di mana dia mendapatkan timing yang sangat baik. At least akan coba untuk mengikis ekonomi dari tim F. 1 player berhasil ditumbangkan, 1v3 memang, tapi Suga berhasil mendapatkan yang kedua. Benar-benar dikikis ekonomi dari tim F. Apakah akan mendapatkan yang ketiga? Dan tidak nampaknya, karena Dern yang berhasil mendapatkan headshot terhadap Suga. 6-4 sekarang skor sementara. Skenario hampir sama, karena memang dari tim F berhasil mendapatkan round demi roundnya sebagai defender. Yes, ini lagi-lagi dari tim F, mereka masih membuktikan bahwa gaya pertahanan mereka ini cukup kuat mengandalkan mini-games yang menurutku cukup simple sih. Kayak nungguin turret contact baru swing, ataupun kalau misalkan ada pemain dari tim pelarian baru ada smoke.
Dan sekarang lagi-lagi lobby mulai diambil kendalinya, drone mulai dibuka. Nyx baca posisinya, terpaksa harus membuang angle sewers dan membuang dashnya. Rain berhasil mendapatkan satu informasi. Dan lagi-lagi acting to reaction dari tim F, membuka sebuah smoke dan ada sebuah lockdown yang dibuka, tapi lagi-lagi ada Hunter's Fury yang diinisiasikan sebagai balasan pergerakan dari tim pelarian. Tapi mid mulai diambil perlahan namun pasti oleh tim pelarian, namun ada sebuah guiding light yang tentunya membaca posisi bahwa at least ada pemain yang mengisi dari arah mid dari tim pelarian. Oke, dan cukup lumayan slow yang dilakukan oleh tim pelarian untuk mengeksekusi salah satu side. Dan nampaknya side B terkena tag. Ada Hunter Fury dari seorang Suga untuk membackup temannya yang sedang melakukan planting. Dan yap, berhasil mendapatkan 2 kill. Backup yang sangat manis diperlihatkan tadi oleh seorang Suga menggunakan Hunter Fury-nya. Dan di mana kawan-kawan dari tim pelarian pun benar-benar membackup sangat baik. Dan kita lihat sekarang posisinya ada Gravity Well coba untuk masuk box lore yang menjadi tumbal nampaknya. Coba untuk melakukan defuse. Dan satu pemain sudah terlihat, 1 kill kah? Atau nampaknya Nyx terus melakukan defuse-nya, 1 kill sudah dapatkan namun tidak untuk seorang Don. Oh my god, Don! Quad kill dia dapatkan. Dan ini menjadi poin yang ke-7 untuk tim F. 7-4 skor sementara. Wah, ini santai dulu, Dirt. Last round in the half. Itu semuanya lengkap tadi. Dirt ini kayaknya lagi panas banget. Dan lagi-lagi individual step up dari setiap pemain tim F. Itu sangat berasa, terlalu sulit kali ini, terlalu banyak utility yang dikeluarkan oleh pemain-pemain dari tim F untuk menahan tim pelarian. 7-4 skor sementara tim pelarian bermain di last round in the half. Mereka harus menggunakan senjata seadanya. Memang ada null command dan juga Cosmic Divide yang bisa saja digunakan kali ini dari Ransky dan juga Foxlore. Langsung inisiasi cepat masuk ke dalam site di mana ada Rain di sana. Tapi langsung ada sebuah null command yang diinisiasikan. Rain mampu nge-chip satu pemain Kashmir harus tumbang tanpa adanya refract sama sekali. 4 melawan 5 sekarang. Tapi site sudah dimiliki oleh pemain-pemain dari tim pelarian dan Ransky akan langsung melakukan planting sehingga retake kembali harus dilakukan. Oke, Snake Eye akan menahan posisinya. Dimana ini adalah posisi yang memang harusnya selalu dicek. Cosmic Divide, lockdown, bahkan akan dihancurkan dengan shock dart dari seorang Suga. Ini dia. Watch this, platform. Dan juga, oke, Rain berhasil mendapatkan triple kill. Lockdownnya tidak hancur. Dan ini dia. Satu pemain akan coba untuk ditumbangkan. Ransky berhasil mendapatkan kill. Dan Nosua memang masuk dalam smoke. Dan kita lihat sekarang skor menjadi 8-4 sama halnya ketika tadi sebelum ada reset round 8-4 juga. Jadi ini tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi. Tim F tetap mendapatkan angka ke-8 juga, Bel. Yap, ini malah sekarang dari tim F mereka sangat-sangat percaya diri. 8-4 begitu jauh perbedaan dari segi angka sendiri di scoreboard. Terpaut 4 angka sekarang tim pelarian. Mereka harus segera bangun at least kalau misalkan mereka mau mempererat ya dari segi gap angka sendiri. Mereka harus dapetin pistol round dan mengamankan ronde berikutnya atau ronde anti-eco mereka nanti ketika mereka setelah menang pistol round. Jadi ini akan jadi penentuan apakah dari tim F mereka akan membawa lari tren positif, membawa lari angin positif menjadi 10-4 atau tim pelarian yang bisa at least sedikit memperkecil gap angka menjadi 8-6. Dan dari tim F mulai nge-probe dari arah Silong kali ini. Shock Dart sudah mulai dikeluarkan untuk menghancurkan Nano Swarm ataupun mungkin beberapa utility lainnya. Tapi masih belum ada pergerakan signifikan. Rain sudah tertekan 75 HP, tapi dia mampu mendapatkan 1 kill. Belum ada refrag yang terjadi dari Snake Eye. Rain memang tertekan low HP, tapi lagi-lagi ada sebuah regrout yang dilakukan oleh Dern yang mampu untuk membalikan Rain ke full HP atau mungkin ke half HP. Dan bahkan Rain mampu mendapatkan 1 kill lagi ke arah Snake Eye. 3 melawan 5 sekarang side A sudah menjadi lahan bebas bagi pemain-pemain dari tim F untuk melakukan planting. Sehingga retake harus dilakukan bahkan next to the smoke ke arah Haven. Foxlore Oblivious atas posisi dari pemain ini. Nyx
akan melakukan reposition ke arah Hell dan sudah terlalu sulit. PR yang harus dilakukan oleh dua pemain yang tersisa dari pelarian Ransky dan juga Kashmir. Hanya sebuah miracle saja yang bisa dilakukan, tapi Rain akan mengginai hall tersebut. Seraya 1 kill berhasil dia bukukan kembali. Kashmir mampu mendapatkan medan, tapi tidak untuk yang kedua ataupun yang ketiga karena Dern akan langsung menutup ronde untuk tim F. Yes, dan 9 angka sudah mereka dapatkan dan ini roundnya jadi milik tim F yang seharusnya tadi awal memang tim pelarian ya yang dapat pistol round dari dua sisi atau dari attacker maupun defender, tapi sekarang dibalikan keadaannya oleh tim F. Menjadi keuntungan yang sangat besar. Tentunya angka double digit akan bisa dimanfaatkan atau bisa didapatkan oleh tim F sendiri. Dan kita lihat, tapi dengan catatan tidak terkena thrifty oleh tim pelarian. Dan ekonomi dari tim F sangat-sangat baik, tapi tidak untuk tim pelarian yang nampaknya nempel rekonnya di kepala. Nixie juga ketawa itu. Nempel. It's okay. Back to the game di mana Suga mendapatkan ding, tapi Nix langsung memanfaatkan hal tersebut. Langsung melakukan headshot, tapi di sisi lain ada 1 kill yang didapatkan juga dari tim pelarian melakukan push demi pushnya. 3 melawan 3 sekarang kedudukan imbang, tapi tidak untuk segi ekonomi ataupun arsenal karena lebih unggul dari tim F. Tim pelarian mencoba untuk melakukan push dari arah long karena memang ada seorang Zenikai yang bergerak dari arah A lobby. Bell. Yap, information udah digather tapi sehingga planting akan langsung dilakukan ke arah side Annex. Mampu nge-chip off 1 pemain Zekai harus tumbang, tapi ada refrag terjadi. Kashmir membuat pertandingan kali ini menjadi 2 melawan 2. Flash mulai dibuka, Nex pun terkena ding. Tapi untungnya masih ada sebuah Cloudburst bermain secara 1 unit kali ini nge-push dari arah lock. Tapi ada crossfire yang dilakukan, namun sekarang 1v1 situation dan ternyata Kashmir yang mampu mendapatkan triple kill dan berhasil memenangkan Eco round dari tim pelarian 9-5. Ternyata masih ada asa yang dimiliki oleh tim pelarian. Yes. Ini kayaknya kebalik deh, Bel. Tadi tim pelarian dapat pistol round, kemudian di thrifty sama tim F yang sebelum di reset roundnya. Sekarang tim F dapat pistol round dan di thrifty oleh tim pelarian. Ini match apa sih, Bel? Ini benar-benar sih dari tim pelarian. Kelihatan nih mereka udah mulai bangun. Tapi apakah ini udah terlambat? Atau apakah ini awal mula dari bangunnya kembali asa mereka di map yang kedua? Foxlure buang sebuah 0 point untuk membaca informasi dari area mid. Tapi tentunya kali ini dari tim F, mereka tidak memiliki ekonomi yang diunggulkan. 1 Shorty, 2 Sheriff, 1 Frenzy, dan juga 1 Marshall di tangan Nyx. Tapi ada crossfire yang dilakukan. Nether langsung masuk ke dalam kandang macan. Seraya Foxlure mampu mendapatkan kill karena Nether. Flash pun dibuka. Belum ada refrag yang terjadi. Terlalu disintegrated di Eco round kali ini bagi tim F. Seraya mid mulai diisi, tapi lagi-lagi masih belum ada kill yang didapatkan. Seraya Ransky mampu nge-chip off 1 pemain lagi, membuat pertandingan kali ini menjadi 3 melawan 5. Yes, 5 lawan 3, hanya ada 3 pemain. Dern, Rain bersama dengan Nyx. Ada Shockdot, tapi masih belum on point terhadap Nyx. Kita lihat slow pace diperlihatkan oleh tim F sendiri. Tapi kita lihat juga beberapa pemain dari tim F mulai bergerak mungkin ke arah garage dan juga seaside. Tapi sudah ada Ransky yang menjaga di arah backside dan turun naik ke arah kayu untuk mendapatkan. Namun ada follow up juga dari Yas. Langsung diamankan killnya oleh seorang Zenikai, 2 kill. Dan Volos bahkan dia dapatkan 9-6 skor. Sementara tim pelarian mulai mencoba untuk memperkecil gap point, yang dimana mereka cukup lumayan jauh tertinggal angka di map Heaven ini. Iya, tapi lagi-lagi selalu ada awal dari sebuah comeback. Tapi apakah dari tim pelarian mereka bisa membawa ini ya, tempo positif ini ke ronde-ronde berikutnya, kedisiplinan ini ke round-round berikutnya? Tim F sekarang tentunya mereka akan menggunakan source yang lebih unggul, atau bisa dibilang sama unggulnya dengan tim pelarian. A lobby mulai dilihat terlebih dahulu, tapi ternyata Killjoy dari tim pelarian ataupun Kashmir yang akan menahan, ngehold seorang diri. Mid
mulai diisi perlahan namun pasti oleh pemain-pemain dari tim F. Lagi-lagi ada crossfire yang diciptakan dari arah side B. Tentunya utility dibutuhkan untuk nge-clear angle demi angle. Rain yang akan jadi garda terdepan pemain yang lagi panas mulai mengisi ke arah Rabbit. Belum ada ultimate yang bisa digunakan dari tim F. Begitu pula dari tim pelarian. Permainan yang lambat kali ini. Sepertinya Rain akan ditinggal sebagai seorang flank. Sementara A side yang akan digempur maju oleh pemain-pemain dari tim F. Oke, itu terlihat Rain berhasil memanfaatkan posisi tersebut. Suga yang harus tumbang. Dan kita lihat nampaknya Nyx harus tumbang di tangan Kashmir. Side Allah yang menjadi tujuan nampaknya. Dan siap untuk menahan Kashmir. Ada satu buah Gravity Well dan double damage, tapi untungnya ada follow up dari teman-temannya juga. Folklore berhasil mendapatkan satu kill lagi, namun Miraisa tersisa seorang diri. 1v2 situation, ada fake plan, timing didapatkan, satu kill memang didapatkan. Tapi kita lihat sekarang fake plan terjadi. Namun Ranski, apakah dia akan nge-bow posisinya? Oh my god, untungnya Ranski di posisi yang sangat baik juga dan berhasil mengamankan poin untuk tim pelarian 7-9. Yap, dan lagi-lagi Rain. Dia bergerak sebagai seorang killjoy, seorang lurker, flanker. Tapi dia yang berhasil dapetin first blood-nya itu dari arah mid. Dan bahkan dia bisa survive lama, bikin rotate-nya itu agak sedikit terhenti. Tapi untungnya lagi dari Snake dia, ataupun tadi kalau nggak salah dari Ranski sih, yang dari arah ceiling yang berhasil mendapatkan flanknya, atau Rain yang berada dari arah mid 97. Tim F by round mereka tidak membuahkan hasil yang manis, tidak membuahkan angka bagi mereka, sehingga sekarang mereka harus menggunakan senjata yang jauh lebih minimalis. Laras pendek, 5 sheriff harus mereka andalkan untuk ronde yang ke-17. Mid mulai diisi terlebih dahulu. Tapi ada sebuah turret yang akan menjadi kontak pertama. Begitu pula beberapa star. Dan juga beberapa utility dari Killjoy. Yaitu Nano, Swarm, Recon mulai dibuka. Begitu pula Guiding Light untuk nge-clear satu persatu angle. The Kashmir masih memiliki beberapa line up di sini untuk menghentikan plan. Tapi Nyx akan membuang Cloudburst-nya untuk nge-stick plan-nya kali ini. Tapi Folklore mampu mendapatkan kill menggunakan mulinya. Begitu pula tadi ada wallbang ke arah Miraisa. Menyisakan 3 pemain saja dari tim F untuk menahan post plan. Kali ini Kashmir mampu mendapatkan kill lagi. Rain menusuk dari arah link namun sudah terbaca dan tersisa seorang diri, di mana Snake akan langsung memanfaatkan informasi untuk menumbangkan pemain tersebut, dan Folklore akan melakukan defuse. Permainan yang bagus dilakukan oleh pelarian dan juga tim F. Oke, 8-9. Skenarionya berbeda tentunya. Tim pelarian mendapatkan momen ketika mereka mendapatkan Thrifty tadi. Kemudian mereka memanfaatkan momen tersebut dengan sangat baik. Terus step up dari tim pelarian. Satu demi satu round mereka dapatkan. Dan bahkan hanya berbeda satu angka saja sekarang. 8-9. Jadi tim pelarian benar-benar sangat amat apik. Dan sekarang sudah ada satu buah operator di tangan Zenekai. Seharusnya ini akan menjadi lebih waspada lagi. Satu pemain berhasil tumbang oleh seorang Zenekai. Dan itu adalah Darn. Ini adalah early pick yang sangat manis dari seorang Zenekai. Terkena ting. Zenekai harus menarik mundur. Harus meminta heal tapi tidak ada Sky. Jadi akan bermain dengan setengah HP dari seorang Zenekai. Sedangkan dari tim F mereka akan bermain lebih lambat lagi karena kehilangan seorang Darn. Jadi hanya satu initiator saja. Tentunya dari tim F akan menggali informasi kembali mungkin hanya dengan satu initiator saja, yaitu Sova. Yap, side A tadi benar-benar dikosongin sama tim pelarian. Full retake akan dilakukan kali ini. Harusnya oleh pemain-pemain dari tim pelarian, tim F. Mereka akan bermain secara kontak. Karena mereka tidak memiliki keunggulan jumlah pemain. Rain sekali lagi akan jadi garda terdepan untuk nge-clear angle demi angle. Dan sudah dipastikan clear kali ini. Smoke mulai dibuka. Dan tim pelarian informasi pun sudah masuk. Mereka sudah mulai bersiap untuk melakukan retake karena ada sebuah lockdown yang dilakukan oleh Kashmir. Tapi Hunter's Fury juga akan dikeluarkan oleh Nedar untuk nge-cancel dari lockdown tersebut. Masih ditahan Nedar, mampu mendapatkan satu kill through the smoke karena Snake. Tapi flash tadi, Nyx
Nix mampu menambahkan 1 kill lagi. Tapi refrag demi refrag terus terjadi. Ternyata lockdown tidak berhasil dihancurkan. Seraya pemain-pemain dari tim F semuanya terkena DT dan Cashmere mampu mendapatkan triple kill. Tersisa Rain seorang diri berada dari arah long swing tapi tidak mampu mendapatkan 1 kill dan bahkan ter-reveal posisinya. Dan Ransky yang akan menutup ronde tersebut untuk tim pelarian 9 sama kembali ke ground zero antara kedua tim ini. Yap, andai saja Rain tadi lebih tenang ketika keluar dari Cosmic Divide, tapi posisinya itu gak akan tenang sekali karena dia nggak dengar suara Devious, kemudian dia muncul nggak tahu ada berapa orang. Kalau misalnya dia lebih kontrol lagi spraynya, mungkin bisa dapat 2 pemain di arah side-nya. Tapi untungnya dia harus keluar dari Cosmic Divide untuk repositioning dan salah perkiraan tentunya itu Hunter Fury-nya nggak connect terhadap lockdown. Karena Gua ada nggak no ngerti command. Iya, itu dia. Jadi Nether nggak berhasil menghancurkan lockdown tersebut. Efek dari no command Foxlore itu sudah benar-benar diatasi dengan sangat baik. Wow, ini nice combo banget sih yang dilakukan oleh tim pelarian. Aduh, sampai batuk ya guys ya. Dari tim F sendiri, mereka benar-benar kesulitan untuk masuk atau lebih tepatnya untuk menahan retake dari tim pelarian. Sedangkan kita lihat dari Senekai akan menghancurkan 1 buah drone bell. Yap, dan Ransky langsung membuka keren killnya ke arah pemain yang berbahaya tadi. Tapi Senekai masih miss dari arah platform burn. Mulai mengisi, Senekai akan mengaktifasi Blaze-Storm-nya. Mampu mendapatkan 2 kill absen. Kali ini triple kill didapatkan oleh Senekai. Dan tiba-tiba saja flawless langsung didapatkan oleh tim pelarian dan berbalik unggul atas tim F. Sekali lagi tim pelarian, mereka mulai disiplin. Mereka mulai melakukan comeback demi comeback. Asal mereka kembali hidup seraya setiap pemainnya melakukan step up yang dibutuhkan. Dan sekarang dari tim F tentunya ronde tadi adalah ronde yang sangat penting dan tidak berhasil mereka menangkan sehingga sekarang mereka harus menggunakan senjata yang lebih minimalis. Ada half buy kali ini Nix, ada sebuah hero buy yang akan dia gunakan. Turret dari arah mid langsung dihancurkan dan belum mereveal operator dari Senekai mulai dipush secara perlahan oleh Foxlore untuk mendapatkan kontrol secara gratis. Yes, dan 10-9 kita lihat sudah unggul dari tim pelarian dan ini seharusnya angka 11 bisa mereka dapatkan kalau misalnya mereka nggak takabur dan tidak terkena thrifty. Tapi terlihat dari minimap, nampaknya tim F akan coba untuk eksekusi side A yang akan menjadi tujuan Cashmere yang akan menjadi jangkar yang kuat di arah side A. Apakah dia bisa untuk menghentikan langkah kaki dari pemain-pemain tim F yang mencoba untuk melakukan setup? Tapi sudah diketahui untungnya dari Kon yang sangat pasti. Seekers dikeluarkan ketika mereka melakukan low buy. Cashmere! Ini benar-benar kuat sekali, triple kill bahkan. Tapi kita lihat di arah belakang sana, Darn memang mendapatkan 1 kill. Tapi posisinya sudah diketahui, drone langsung dibuka. Tidak ada takabur momen dari tim pelarian. Mereka coba untuk menahan dan kuat kill dari seorang Cashmere. Sehingga angka 11 pun mereka amankan, 11-9 bell. Yap, tim pelarian sepertinya kedisiplinan mereka membuahkan hasil yang begitu manis. Cashmere membuahkan kuat kill tadi, langsung menambahkan 1 angka lagi ke arah scoreboard untuk tim pelarian. Sementara tim F tentunya ini menjadi bisa dibilang last try sih. Karena kalau misalkan mereka kalah di ronde kali ini, tim pelarian dapetin match point, nanti di match pointnya tim pelarian, tim F itu nggak bakal punya ekonomi yang mendukung untuk bermain. Jadi tentunya next kali ini harus mendapatkan early advantage terlebih dahulu. Tarkam dari arah mid, tapi Senekai yang akan mampu menemukan Nix. Rain memang mampu menemukan Foxlore, kembali 4 melawan 4 sekarang. Dan kembali diperlambat dari segi tempo, tapi ternyata tidak. Cashmere mampu membaca pergerakan dari Rain dan berhasil membuat pertandingan menjadi 3 melawan 4. Seraya rotasi mulai dilakukan oleh tim F menuju ke arah side A yang memang sudah dilakukan full retake. Di sana Suga hanya menunggu adanya push ataupun flank dan menunggu informasi masuk, antara itu planting ataupun setup yang dilakukan. Yes, Nix terlalu memaksakan diri kalau menurut gua sendiri. Dan tadi itu benar-benar terlalu lebar. Dia udah terkena
dari 0 point, tapi Suga akan coba untuk menahan dengan satu buah shock dart. Lockdown kembali dibuka, tidak ada Hunter Fury, tapi kita lihat sekarang satu pemain sudah terkena tag, akan langsung digunakan Hunter Fury-nya. Dan Yas, satu pemain sudah terkena detain, tapi Suga tidak men-tag siapapun, tidak terkena Hunter Fury. Flash langsung di pop up, namun dua pemain berhasil ditumbangkan oleh seorang Dar karena tadi mencoba untuk mendodge flash yang dikeluarkan oleh seorang Dar, dan Nedar berhasil mendapatkan kill juga. Dan sekarang kita lihat, Ransky, what happened? Kita lihat mengambil satu buah phantom, flash langsung di pop up dodge dengan sangat cepat juga, 100 HP, tapi posisinya terus melakukan Devius tengah, dan Dar akan coba untuk mengamankan kill yang ketiga, dan betul saja 10-11. Masih ada asa juga dari tim F untuk menyamakan kedudukan, dan tidak ada round yang bisa gue bilang yang tidak mungkin. Walaupun sudah ada lockdown dan apapun itu sudah dikeluarkan oleh tim pelarian. Hunter Fury yang tidak connect terhadap siapapun dimanfaatkan dengan sangat baik oleh tim F. Ini match gila banget. 10-11 Bel. Yap, dan sekarang dari tim pelarian mereka masih memiliki ekonomi. Kalau misalkan mereka kalah lagi di ronde kali ini, mereka masih bisa beli lagi di ronde berikutnya. Tapi tentunya dari tim F, setelah mereka berhasil menambahkan satu angka dan menambahkan asa mereka tetap hidup di pertandingan kali ini, tentunya mereka akan kembali bermain secara disiplin. Garage akan mulai diambil secara perlahan, di mana ada Snake Eye di sana menggunakan operator, tapi akan di-clear terlebih dahulu oleh sebuah Trailblazers. Akan di-pick kembali oleh Snake Eye. Kali ini ada Nano Storm yang mulai dibuka, tapi Snake Eye perlahan pasif mulai bergerak maju. Ransky memang mampu mendapatkan Durn, tapi langsung ada refract cepat dari Rain, dan lockdown akan langsung diinisiasikan. Nampaknya tidak bermain dengan cukup hati-hati kali ini. Silong mulai diisi, dan Snake Eye mampu mendapatkan satu kill karena dia bermain dari arah Lox, tapi Nyx sudah berhasil membaca posisi dari Snake Eye dan kembali menjadi 3 melawan 3 sekarang. Planting akan langsung dilakukan oleh Nedar, dan retake harusnya akan dilakukan, tapi posisi dari Rain ketahuan, namun Foxlord dan juga Kashmir harus tumbang oleh Nyx dan juga Rain, menyisakan Suga sendiri yang mampu mendapatkan satu kill, tapi tidak lebih dari itu karena Nyx masih berada dari arah dalam side dan mampu membuahkan triple kill dan membuahkan angka 11 untuk tim F, 11 sama tim F melawan tim pelarian. Yap, dari tim pelarian sendiri ekonomi mereka masih cukup lumayan terjaga untuk membeli di round ini, tapi kita belum tahu ini adalah round penentu dari kedua tim. Kemungkinan besar kalau menurut gua, siapa yang mendapatkan 12 mungkin dialah pemenangnya. Tapi yes, ini dia Valorant itu berputar men. 11 sama, angka promo sudah didapatkan oleh kedua tim. Dan kita akan melihat Suga melakukan wallbang. Odin sama keluar di pertandingan kali ini, dan Foxlord melakukan push, berhasil mendapatkan kill. Flash langsung di pop up juga, 2 flash langsung di pop up, tapi Foxlord apakah akan mengetahui keberadaan dari seorang Rain, dan Rain berhasil mendapatkan kill. Tapi untungnya ada repositioning yang dilakukan. Rain mampu untuk mendapatkan lebih, dan Snake Eye dari arah belakang mampu untuk mendapatkan kill. Tersisa satu pemain saja, namun ada fragment flash yang di pop up, dan 12 angka sudah diamankan oleh tim pelarian. Permainan agresif membuahkan hasil 12-11 Bel. Ya, dan akhirnya tim pelarian mereka berhasil mendapatkan match point. Tapi tentunya ini bukanlah akhir untuk tim F, karena masih terbuka lebar jalur overtime bagi mereka. Meskipun memang bukan dengan senjata yang maksimal, karena ada 2 pemain yang hanya menggunakan pistol saja ataupun Sheriff di ronde kali ini. Ternyata tidak, Spectre akan digunakan oleh Miroisa. Tapi dari tim F mereka memiliki 3 ultimate yang bisa mereka gunakan. Seekers akan langsung diinisiasikan side A kali ini, yang akan menjadi tujuan tentunya Kashmir akan jadi garda terdepan menunggu pergerakan maju pemain-pemain dari tim F. Mampu mendapatkan satu kill, Hunter sudah dibuka, tapi dia berhasil mendapatkan satu kill lagi, sudah lebih dari cukup kali ini. Nedar memang mampu